medan magnetnya sama. Jadi ada suatu bidang, kalau pada bidang tersebut medan listrik sama medan magnet harganya sama, maka itu dinamakan sebagai muka gelombang. Sekarang kita lihat. Misalkan kita memiliki sebuah muatan, dan kita harus ingat bahwa muatan itu merupakan sumber dari medan listrik. Jadi kalau misalnya ada satu titik muatan, maka medan listrik akan memancar ke segala arah, seperti itu ya. Nah, kalau kita punya titik A, di mana jarak titik A ke muatan adalah R1, pasti di titik A ini akan terasa ada medan listrik. Nah, sekarang, kalau kita punya titik B, jarak titik B ke muatan adalah R2, di mana kalau kita lihat R1 tidak sama dengan R2. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah medan listrik yang ada di titik A besarnya sama dengan medan listrik yang ada di titik B? Ada yang masih ingat nggak? Apakah medan listrik yang ada di titik A besarnya sama dengan medan listrik yang ada di titik B? Nah, kita harus ingat, untuk menghitung medan listrik, menggunakan persamaan K dikalikan dengan Q dibagi R kuadrat AR. Kalau kita lihat, berarti karena R1 tidak sama dengan R2, maka intensitas medan listrik di titik A tidak sama dengan intensitas medan listrik di titik B. Jelas kan ya? Nah, sekarang kalau kita punya titik C, jarak titik C ke muatan Q adalah R1 juga. Berarti besarnya magnitud dari medan listrik di titik A sama dengan besarnya magnitud medan listrik di titik C. Betul kan ya? Kan rumusnya seperti ini ya. Magnitudnya sama, iya. Magnitudnya sama, cuman yang harus kalian ingat adalah arahnya berbeda. Kalau di titik A, arah medan listriknya adalah keluar, searah panah merah ini. Kalau di titik C, arah medan listriknya adalah keluar juga, menjauh dari titik muatan. Tapi magnitudnya sama. Nah, sekarang kita bayangkan, misalkan sekarang kita punya sebuah bola, di mana titik pusat bola itu, tunggu sebentar ya. Misalkan sekarang kita punya sebuah bola, di mana titik pusat bola adalah muatan, dan bola ini jari-jarinya adalah R1. Maka di kulit bola, besarnya medan listrik yang ada di kulit bola, besarnya adalah sama. Sehingga kulit bola ini merupakan suatu bidang yang harga medan listrik atau medan magnetnya sama, sehingga kulit bola ini disebut sebagai muka gelombang. Dan muka gelombang di sini berbentuk bidang bola, sehingga yang terjadi di sini adalah gelombang bola. Di textbook, gelombang bola itu adalah spherical wave. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah gelombang datar. Gimana terjadi? Nah, sekarang kita lihat. Misalkan, saya punya titik D dan titik E. Misalkan jarak dari titik D ke muatan dan juga jarak dari titik E ke muatan adalah tahingga. Karena jaraknya sama-sama tahingga, berarti besarnya medan listrik di titik D sama dengan besarnya medan listrik di titik E. Kan R-nya sama-sama tahingga. Nah, sekarang mari kita bayangkan kalau kita punya bola raksasa. Titik pusat bola raksasa tersebut adalah muatan,
dan jari-jari bolanya itu adalah tahingga. Bayangkan seperti bumi yang kita tempatin. Nah, titik D sama titik E ini terletak pada kulit bola raksasa. Tapi kalau kita pengamatannya hanya di daerah sini, dari kulit bola ini, karena bolanya adalah bola raksasa gitu ya, kayak bumi kita gitu ya, bentuknya adalah bola raksasa. Berarti bidang kulit bola yang ada di sini, bentuknya itu adalah bidang datar. Sehingga di daerah ini terjadi yang namanya gelombang datar. Di textbook, istilah gelombang datar itu adalah plane wave. Jadi sekarang, kapan gelombang datar terjadi? Gelombang datar terjadi kalau sumber gelombang berada di tempat yang sangat jauh. Sehingga di daerah pengamatan tidak ada sumber gelombang. Nah, di daerah pengamatan yang sangat jauh ini seringkali diberi istilah sebagai ruang bebas, atau enggak kalau di buku disebutnya adalah free space. Kadang-kadang kita suka mikir, apa sih free space, ruang bebas, apa sih ruang bebas? Dan ternyata yang namanya free space itu adalah daerah yang tidak ada sumber gelombang di dalamnya. Itu yang namanya ruang bebas. Itu yang namanya free space. Serang. Bentar, saya hapus dulu. Sekarang. Ada nggak yang bisa ngasih contoh ke saya? Contoh dari gelombang datar itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak contoh dari gelombang datar? Contoh dari gelombang datar adalah sinar matahari. Matahari berasal di tempat yang sangat jauh dari bumi. Dan pada saat misalkan kita berdiri di suatu lapang, di tempat yang sama yang tidak ada bayang-bayang gedungnya, tidak ada pohonnya, ya. Misalnya kita sama-sama di padang pasir gitu ya. Kalau jarak saya sama kamu sekitar 100 meter, tapi walaupun saya sama kamu berjauhan, jaraknya 100 meter, tapi panas yang saya rasakan pasti sama dengan panas yang kamu rasakan. Nah, itu adalah gelombang datar. Nah, selain sinar matahari, ada nggak contoh gelombang datar yang lain? Ternyata tidak ada. Yang benar-benar merupakan gelombang berdiri hanya sinar matahari. Kenapa? Ya karena kalian bayangkan, gelombang datar itu bisa terjadi kalau apa? Gelombang datar itu bisa terjadi kalau sumber gelombang berada di tempat yang sangat jauh. Itu udah tempat yang sangat jauh, tapi masih kerasa efeknya. Berarti si sumbernya itu harus sangat hebat, harus sangat dahsyat, ya seperti matahari. Ada nggak yang bisa bikin matahari? Ada nggak yang bisa bikin muatan yang begitu besarnya supaya sehingga nanti di tempat yang sangat jauh masih kerasa efek gelombangnya? Nggak ada. Jadi sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita belajar gelombang datar padahal tidak ada orang yang bisa menggunakan membuat gelombang datar? Karena ternyata persamaan yang paling mudah itu adalah persamaan gelombang datar. Kalau gelombang bola, berarti untuk membuat persamaannya, kita menggunakan sistem koordinat bola. Nanti bakal ada lagi gelombang silinder. Kita akan menggunakan persamaan sistem koordinat silinder.
Kalau untuk gelombang datar, kita akan menggunakan persamaan dalam sistem koordinat kartesian. Dan kita tahu sistem koordinat kartesian itu lebih mudah dibandingkan sistem koordinat yang lain. Untuk itu kita belajar gelombang datar. Nah, sekarang kita lihat, karena gelombang datar ini adalah gelombang elektromagnetik, berarti dia itu harus mengikuti hukum Maxwell. Hukum Maxwell ada 4. Hukum Gauss untuk medan listrik, hukum Gauss untuk medan magnet, hukum Faraday, dan hukum Ampere. Nah, pada saat kita ngomongin gelombang datar, di mana sumber gelombang berada di tempat yang sangat jauh, berarti kita harus ingat, sumber medan listrik itu apa? Muatan. Sumber medan magnet itu apa? Arus. Berarti distribusi muatan yang merupakan sumber medan listrik dan terapat arus yang merupakan sumber medan magnet harus kita set 0 kalau kita mau ngomongin gelombang datar. Sehingga persamaan yang kita gunakan untuk menurunkan gelombang datar adalah ini. V di set 0, J-nya di set. Nah, sekarang kita lihat. Udah tahu itu adalah hukum Maxwell-nya. Selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya kita akan menurunkan sifat dari gelombang datar. Selanjutnya kita akan menurunkan persamaan gelombang datar itu seperti apa. Tapi sebelum menurunkan persamaan gelombang datar dari hukum Maxwell, kita harus belajar, harus mengenal dulu konsep fasor dan konsep real time. Nah, kita lihat. Hukum Maxwell di sini adalah hukum Maxwell bentuk real time. Bentuk real time itu adalah bentuk apa? Bentuk yang tergantung atas waktu. Kalau ngomong-ngomong real time itu berarti dia itu tergantung atas waktu. Maksudnya apa? Sekarang kita lihat. Dari 4 buah persamaan ini, kita lihat ada yang warna merah ini. Warna merah ini menyatakan turunan terhadap waktu. Artinya apa? Kalau ada turunan terhadap waktu, otomatis berarti yang namanya B, rapat volume magnet, dan yang namanya E, intensitas medan listrik, harus merupakan fungsi waktu. Soalnya kalau dia bukan merupakan fungsi waktu, berarti turunannya akan menjadi 0. Jadi sekarang, oh iya, B, rapat volume magnet, dan intensitas medan listrik merupakan fungsi dari waktu. Terus apa lagi? Kita lihat yang warna biru ini adalah notasi apa ini? Disebut dengan apa kemarin? Ini adalah notasi del. Di mana kalau kalian ingat, kalian masih ingat, pada sistem koordinat kartesian, del itu adalah suatu vektor. Vektor apa? Vektor yang diturunkan terhadap X dengan arah AX, ditambah vektor yang diturunkan terhadap Y dengan arah AY, ditambah diturunkan terhadap Z dengan arah AZ. Nah, berarti vektor del ini ada penurunan terhadap X, Y, Z. Ada penurunan terhadap posisi ruang. Sehingga, bisa kita lihat berarti kesimpulannya, yang namanya E itu merupakan suatu besaran yang tergantung atas ruang dan waktu. Begitu pula dengan B. Dia merupakan suatu besaran yang tergantung atas ruang dan waktu. Kalau dia nggak tergantung atas ruang, turunan ini hasilnya pasti adalah 0. Kalau dia tidak tergantung atas waktu, pasti yang merah ini adalah 0. Nah, sekarang gimana? Sekarang yang ini saya hapus. Berarti sekarang seharusnya hukum Gauss yang lengkap itu penulisannya seperti ini.
del dot epsilon 0 dikalikan intensitas medan listrik yang tergantung atas ruang dan waktu sama dengan 0. Ini penulisan yang lengkapnya. Dan ini adalah bentuk real time, tergantung atas ruang dan waktu. Untuk hukum Gauss untuk medan magnet, penulisan lengkapnya seperti ini. Untuk hukum Faraday, sama Ampere, penulisan lengkapnya seperti ini. Nah, sekarang kita bilang, kalau kita menggunakan persamaan bentuk real time untuk hukum Maxwell akan ribet. Kenapa? Ada turunan ruang, yang biru ada turunan waktu. Supaya nggak ribet gimana? Supaya nggak ribet berarti perlu di hukum Maxwell bentuk real time ini perlu kita sederhanakan. Disederhanakannya gimana? Sederhanakannya dengan mengubah ke dalam bentuk fasor. Jadi bentuk fasor itu apa? Adalah bentuk real time yang disederhanakan. Kalau ini adalah persamaan medan listrik yang tergantung atas ruang dan waktu, del dot epsilon 0 dikalikan fasor dari E dikalikan E pangkat di omega T sama dengan 0. Nah, 0 ini boleh dong saya kalikan dengan E pangkat di omega T, kan sama aja sama dengan 0. Sehingga dari sekarang E pangkat di omega T bisa saling coret, sehingga hukum Gauss untuk medan listrik menjadi del dot epsilon 0 dikalikan fasor dari E sama dengan 0. Nah, terus habis itu gimana? Dengan cara yang sama, 0 ini dikalikan dengan E pangkat J omega T. Terus saling coret, sehingga hukum Gauss untuk medan magnet dalam bentuk fasor, bentuknya seperti. Nah, sekarang untuk hukum Faraday gimana? Oh, di sini ada E pangkat J omega T, di sini ada E pangkat J omega T. Boleh nggak langsung saya coret? Nggak bisa. Kenapa? Kalau kita lihat, E pangkat J omega T ini berarti harus diturunkan terhadap waktu. Sedangkan yang B-nya gimana? Si B-nya ini kan udah fungsi dari ruang, nggak ada unsur T-nya lagi. Berarti dia bisa keluar dari D per dt. Sehingga kalau kita lihat, karena, bisa tulis ya, berarti ini sama dengan minus fasor dari B dikalikan turunan terhadap waktu dari E pangkat di omega T. Jadi sama dengan apa? Minus fasor dari B. Ini kalau diturunkan terhadap waktu menjadi apa? J dikalikan omega kali E pangkat J omega T. Sehingga, jadi sekarang del cross fasor dari E dikalikan E pangkat J omega T sama dengan minus fasor dari B dikalikan J kali omega kalikan ini. Ini bisa saling coret. Sehingga didapat rumus del cross E, fasor dari E, sama dengan minus J omega fasor dari B. Nah, proses ini tidak saya tulis di di slide. Tapi intinya kalian harus tahu sehingga akhirnya kita dapatkan, kalau ini nanti kita dapatkan. Saya hapus dulu ya, biar nggak berantakan. Ini adalah hukum Faraday dalam bentuk fasor. Kalau Ampere gimana? Ya sama, nggak bisa saling coret yang ini. Diturunkan dulu ini E pangkat J omega T-nya terhadap waktu. Sehingga akhirnya akan saya dapatkan yang di sebelah kanan saya ini adalah hukum Maxwell dalam bentuk fasor. Nah, sekarang hukum Maxwell dalam bentuk fasor, saya salin lagi nih di sini. Fasor ini adalah besaran yang tergantung atas ruang aja. Berarti kalau yang RR-nya ini nggak kita hilangin, sekarang udah tahu, oh fasor kan tergantung atas ruang aja, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini.
Nah, sekarang kita bandingkan dengan hukum Maxwell yang awal, yang pertama kali kita buat. Langsung kita lihat, yang sisi kiri adalah hukum Maxwell bentuk real time. Yang sisi kanan adalah hukum Maxwell bentuk fasor. Mana yang sederhana? Yang sederhana adalah hukum Maxwell bentuk fasor. Kenapa? Di hukum Maxwell bentuk fasor, hanya ada turunan terhadap ruang aja. Turunan terhadap waktunya udah hilang kan ya? Udah nggak ada. Nah, sehingga karena kita lihat, oh iya, hukum Maxwell bentuk fasor lebih sederhana. Maka dari itu, hukum Maxwell bentuk fasor inilah yang dipakai untuk merumuskan sifat dari gelombang datar dan juga persamaan gelombang datar. Nah, sekarang kita udah tahu persamaan yang kita pakai yang mana. Kita udah tahu persamaan yang kita pakai yang mana. Sekarang gimana? Sekarang kita pelajari dulu sifat dari gelombang datar. Sifat dari gelombang datar diturunkan dari hukum Faraday dan hukum Ampere dalam bentuk fasor. Nah, proses ini saya lewat aja. Buat kalian yang ingin tahu detailnya, nanti kalian bisa nonton videonya. Videonya belum saya masukin sih ke LMS, tapi nanti akan saya masukin. Nah, jadi sekarang kita lihat di sini. Ini prosesnya ada panjang. Tapi intinya, saya lewat. Intinya, dari hukum Faraday akan dihasilkan 3 buah persamaan. Dari hukum Ampere akan dihasilkan 3 buah persamaan. Jadi dari 6 buah persamaan ini bisa kita lihat sifat dari gelombang datar. Perhatikan persamaan 1 dan 5. Di sini kalau kita lihat, kalau ada intensitas medan listrik di arah Y, dia pasti pasangannya dengan apa? Dengan B di arah X. Jadi kalau B di arah X, pasti pasangannya dengan E di arah Y. Nggak ada E di arah Y yang pasangannya dengan BY atau BZ, nggak ada. Satu lagi, dari 24 kita lihat, kalau EX pasangannya BY. Sehingga dari dua kasus ini, bisa kita katakan bahwa medan listrik sama medan magnet itu samaan. Cuman mereka itu saling tegak lurus. Di medan listrik dan medan magnet itu saling tegak lurus. Nah, sudah lihat apa lagi? Persamaan 3 dan 6. Nah, di persamaan 3 dan 6 ini dikatakan tidak ada BZ, tidak ada EZ. Di mana BZ, di mana arah Z ini adalah arah rambat gelombang. Berarti selain medan listrik dan medan magnet ini saling tegak lurus, ternyata mereka itu pasti tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Jadi ini adalah sifat dari medan listrik. Apa itu? Medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet. Oh, kamu lihat jari saya. Dan keduanya ini tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Berarti arah rambat gelombangnya kemana? Keluar slide ke arah kamu. Seperti itu. Itu adalah sifat dari gelombang datar. Jadi kalau kita lihat, perhatikan animasi di sini. Kalau saya punya gelombang yang merambat searah sumbu Z, ini arah rambatnya dinyatakan dengan panah berwarna ungu. Kalau saya punya medan listrik yang warna hijau, medan magnetnya gimana? Berarti medan magnetnya harus tegak lurus hijau, tegak lurus ungu. Kalau medan listriknya searah sumbu Y, berarti medan magnetnya searah sumbu apa? Searah sumbu X. Tapi pertanyaannya adalah X-nya ke atas atau X-nya ke bawah?
kalau X-nya ke atas, kalau misalnya medan magnetnya searah sumbu X positif, kan dia juga tegak lurus hijau dan ungu. Yang B yang di bawah ini kan juga tegak lurus hijau dan ungu. Mana yang kita pilih? Apakah boleh dua-duanya? Oh, enggak. Ternyata yang kita pilih itu adalah yang bawah. Nah loh, kenapa yang dipilih yang bawah? Nanti kalian akan belajar ada yang namanya teorema pointing. Di sini dikatakan P, vektor P, sama dengan vektor E dikrosskan dengan vektor H. Vektor H itu adalah vektor intensitas medan magnet. Nah, P ini adalah vektor yang menyatakan daya. Arahnya gimana? Arahnya searah dengan arah rambat gelombang. Jadi kalau kita lihat kita putar, kita gunakan aturan tangan kanan ya. Ini adalah tangan kanan saya gitu ya. Berarti kalau dari E diputar ke H, arah rambatnya adalah sesuai dengan jempol saya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, dari E diputar, kamu gerakin tangan kamu ya, dari E diputar ke B, dari hijau diputar ke biru, maka arah rambat adalah searah dengan panah yang warna ungu. Jadi dengan cara yang sama, kalau kita punya gelombang yang merambat ke arah sumbu positif, kalau E-nya seperti ini, berarti B-nya arahnya kemana? Di situ. Dari hijau diputar ke biru, arahnya ke atas. Kalau E seperti ini, birunya seperti itu. Kalau ada gelombang yang merambat ke arah sumbu Y positif, E-nya ke arah sumbu Z, berarti si yang B-nya ke arah sumbu X. Nah, itu adalah sifat dari gelombang datar. Sifatnya udah, persamaan sekarang, tugas berikutnya adalah persamaan gelombangnya seperti apa. Itu yang harus kita lihat. Oke, sifatnya udah tahu, tapi sekarang gelombangnya kayak gimana persamaannya? Yuk kita lihat bersama. Tadi sudah saya katakan bahwa sifat gelombang datar diturunkan dari hukum Faraday dan hukum Ampere, di mana kita punya 6 buah hukum ini. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan persamaan yang kedua. EX kalau diturunkan terhadap Z sama dengan minus J omega dikalikan dengan B di arah Y. Kalau persamaan ini kita turunkan terhadap Z baik sisi kiri maupun sisi kanan, berarti sekarang persamaannya berubah menjadi EX yang diturunkan 2 kali terhadap Z sama dengan minus J omega BY diturunkan terhadap Z sekali. Sekarang kita lihat. Ini tetap karena J omega itu merupakan suatu konstan gitu ya, bukan fungsi dari Z, maka dia bisa keluar nih. Jadi bisa kita tuliskan menjadi minus J omega dikalikan BY yang diturunkan terhadap Z. BY kalau diturunkan terhadap Z bisa kita lihat di persamaan keempat. Ini besarnya adalah J omega epsilon min 0 kali EX. Dan sekarang kita lakukan substitusi. Berarti EX yang diturunkan 2 kali terhadap Z sama dengan minus J omega dikalikan dengan ini. Ini adalah kita pindahkan ke sini. Kenapa di sini ada minus? Kalau kan di sini kan, jadi kan B yang diturunkan terhadap Z adalah minus J omega bla bla bla. Minus kali minus adalah 1, dan J kali J adalah berapa? Minus 1. Sehingga persamaan seperti ini. Kalau kita rapikan, kita akan mendapatkan persamaan orde 2. Kalau kalian belajar kalkulus atau matematika rekayasa, matematika teknik ya, namanya entah apa ya di TELU ini. Berarti sekarang tugas kita adalah mencari
bentuk EX yang memenuhi persamaan orde 2 ini. Nah, sekarang ini persamaan orde 2-nya. Ternyata kalau kita lihat buku kalkulus atau buku matematik, EX yang memenuhi persamaan orde 2 ini bentuknya adalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat nih. Jadi kalau EX yang bentuknya seperti ini, kalau kita masukkan ke persamaan orde 2 ini akan sama dengan 0. Nah, sekarang timbul pertanyaan, ini ada notasi-notasi baru nih. Yang pertama kita lihat ada beta. Padahal di sini kan nggak ada beta ya. Yang ada ini adalah omega itu frekuensi sudut, epsilon 0 itu adalah permitivitas udara, ini adalah permeabilitas udara. Nah, sekarang kenapa ada beta? Ternyata beta itu adalah konstanta fase. Besarnya berapa? Besarnya adalah omega kalikan akar mu 0 kali epsilon. Kalau kita masukkan mu 0-nya sekian, epsilon 0-nya sekian, seperti yang saya lakukan di sini. Sebentar ya, saya ambil. Bukan di sini mana ya? Sebentar. Mari kita lihat. Kita lihat berarti mu 0 dikalikan epsilon 0 sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 dikalikan 1 per 36V kali 10 pangkat min 9. Kalau ini kita coret 9, berarti menjadi sama dengan 1 per 9 dikalikan dengan 10 pangkat minus 16. Atau bisa kita tuliskan sebagai 1 per 9 kali 10 pangkat. Nah, mu 0 kali epsilon 0, kalau kita akarkan, berarti sama dengan akar dari 1 per 9 kali 10 pangkat 16. Jadi sama dengan berapa? 1 per 3 kali 10 pangkat 8. Jadi sama dengan 1 per C. Nanti dari cerita sini, akar mu 0 dikalikan dengan epsilon 0 sama dengan 1 per C. Berarti beta kalau di udara besarnya adalah omega dibagi C. Jadi konstanta fase adalah frekuensi sudut dibagi kecepatan cahaya. Nah, itu adalah beta. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada yang agak-agak serem nih bentuknya. Ada EM plus adalah ada gelombang yang berwarna ungu ini. Di mana ada notasi EM plus. EM plus itu adalah apa? Adalah amplitudo gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif. Terus ada gelombang yang warna biru ini. Ada notasi baru juga EM minus. EM minus itu apa? Amplitudo gelombang yang merambat ke arah sumbu Z negatif. Dari keterangan tadi timbul pertanyaan. Tahu dari mana kalau yang ungu ini merambat ke arah sumbu Z positif, yang ini merambat ke arah sumbu Z negatif. Nah, untuk mengetahui hal itu, kita harus menggambarkan gelombang datar dalam bentuk real time. Nah, sekarang kita lihat. Persamaan yang ini, yang ungu tambah yang biru ini, persamaan dalam bentuk fasor atau dalam bentuk real time? Persamaan ini adalah dalam bentuk fasor. Kenapa? Nggak ada unsur waktunya. Kalau real time kan ada unsur waktu. Kalau fasor, unsur waktunya ditarik keluar, dibuang, disembunyikan. Berarti ini adalah persamaan dalam bentuk fasor. Nah, sekarang kita harus supaya kita tahu ini merambatnya ke arah sumbu Z positif atau enggak, kita harus menggambarkan persamaan gelombang dalam bentuk real time. Artinya apa?
kita harus mencari bentuk real time dari persamaan dari fasor ini kayak gimana. Caranya gimana? Sekarang kita lihat. Kita lihat ini adalah gelombang yang ungu, gelombang yang merambat ke arah sumbu zat positif. Ini adalah bentuk fasor. Ternyata untuk mencari bentuk real time, caranya gimana? Rumusnya mengatakan bentuk real time, bentuk yang tergantung atas ruang dan waktu adalah harga real dari fasor dari E dikalikan dengan E pangkat J omega T. Nah, sekarang kita hitung. Fasor dari E adalah yang ini. Kita substitusikan ke sini. Fasor dari E dikalikan E pangkat J omega T. Terus kita lihat ada E pangkat J, ada E pangkat J. Biar bagus kita gabungkan, kita rapikan. Sehingga kita dapatkan persamaannya adalah nilai real dari EM plus kali E pangkat J omega T minus beta Z. Nah, sekarang yang harus kita ingat adalah pada saat kalian belajar variabel kompleks, kalian harus ingat kalau misalkan ada besaran E pangkat J alfa, dia bisa dinyatakan dengan cos alfa plus J sin alfa. Kalau ada E pangkat minus J alfa, dia dinyatakan dengan cos alfa min J sin alfa. Nah, jadi sekarang gimana? Kita lihat. Perhatikan yang warna merah ini. Yang ini kita nyatakan dengan cos omega T minus beta Z plus J sin sekian. Kemudian kalau kita lihat, EM plus dikalikan dengan cos, dia adalah nilai real. Nilai real adalah yang kita cari. Terus ditambah EM plus dikalikan dengan J sin. Karena ada J, pasti dia adalah imajiner. Imajiner kita buang. Sehingga bentuk real time dari fasor ini adalah EM plus kali cos omega T minus beta Z. Sebenarnya ada cara yang gampang ini. Ada cara singkat lah untuk menentukan perubahan dari fasor ke real time atau sebaliknya ada cara cepat. Cara cepatnya gimana? Kalau kamu lihat besaran E pangkat J ini kamu ubah ke cos omega T. Jadi kita lihat, kalau kamu ketemu E pangkat J, kamu ubah ke cos omega T. Contohnya, kita kerjakan secara langsung. Ini adalah bentuk fasor. Bentuk real time-nya gimana? Ini EM plus. Berarti EM plus, ini topinya. Ketemu E pangkat J nih. Oh, E pangkat J kita ubah menjadi cos omega T. Habis itu, apa yang di luar J, ada minus beta Z nih ya, ada minus beta Z, kita tuliskan aja minus beta Z. Enggak kok kebalikannya, ini bentuk real time. Nah, kita ubah ke dalam bentuk fasor. Kalau kamu ketemu cos omega T, kamu ganti jadi E pangkat J. Jadi ini, si fasornya sama dengan apa? EM plus. Ketemu cos omega T, kita ganti dengan E pangkat J. Terus habis itu gimana? Di sini ada minus beta Z. Berarti ini dalam kurung minus beta Z. Atau kita tulis fasor dari E sama dengan EM plus kali E pangkat minus J beta Z. Nah, itu cara langsungnya, cara mudahnya.
Daripada kalian ngitung pakai rumus ini, udah ngitungnya lama, takutnya ceroboh gitu ya, jadi salah. Nah, gunakan cara ini. Nah, sekarang, Bu, kita kan pengen tahu, tadi dikatakan ini adalah gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif. Terus sekarang kita udah dapat nih persamaan real time-nya, terus gimana? Apa bukti yang menyatakan dia itu merambat ke arah sumbu Z positif? Kita lihat contoh. Misalkan ada gelombang datar medan listrik yang persamaannya seperti ini, artinya EM plusnya adalah 10, omeganya adalah 2V kali 10 pangkat 8, si betanya adalah 2V per 3. Kalau kita gambarkan gelombang ini pada saat T-nya sama dengan 0, kalau misalkan ini adalah sumbu Z, ini adalah harga E. Pada saat T-nya sama dengan 0, pada saat Z-nya 0, harga gelombangnya ada sekian. Kalau diurutkan, akan kita dapatkan gelombang yang berwarna biru. Untuk waktu T sama dengan 0. Tapi yang namanya waktu itu kan selalu berubah, selalu bertambah gitu ya. Pada saat T-nya sama dengan 1 nanosecond, kalau ini kita masukkan T-nya 1 nanosecond, apa yang terjadi? Gelombangnya berubah jadi warna orange. Pada saat T-nya 2 nanosecond, gelombangnya bergeser lagi jadi warna abu-abu. Kalau saya tempelin semua, jadi kalau kita lihat, pada saat T-nya 9,0 adalah yang biru, pada saat T-nya nambah, apa yang terjadi? Gelombangnya ngegeser, pada saat T-nya nambah lagi, gelombangnya ngegeser, berarti kalau kita lihat, si puncak ini bergeser, artinya apa? Gelombang ini merambat ke arah sumbu Z positif. Jadi sekarang kita lihat, oh iya, yang ini adalah gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif. Yang ini juga. Cara ngingetnya gampang. Kalau di sini ada beta Z, berarti ingetnya, oh dia merambat ke arah sumbu Z. Nah, positif atau negatif? Nah, kalau kita lihat di depannya adalah negatif, berarti kebalikannya. Nah, sekarang tadi udah dibahas medan listrik. Sekarang gimana dengan medan magnet? Karena kita tahu yang namanya medan listrik sama medan magnet itu kan selalu bersama, laksana ipin dan upin. Nah, sekarang bagaimana mencari medan magnet? Nah, sekarang ini ada prosesnya. Sekarang kita lihat dulu untuk gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif. Ini adalah persamaan kedua. Tadi kan kita punya 6 buah persamaan ya, persamaan kedua. Dari persamaan kedua ini ujung-ujungnya nanti ada langkahnya. Nah, di mana langkah terakhir mengatakan bahwa E dibagi H besarnya adalah akar mu0 dibagi epsilon 0. Dan E dibagi H ini disebut sebagai etanol, impedansi intrinsik udara. Yang besarnya adalah 120 dikalikan V. Atau enggak, kalau V-nya adalah 3,14, besarnya impedansi intrinsik udara adalah 377 ohm. Berarti yang namanya udara punya impedansi juga. Kalau misalnya ada medan listrik yang merambat dengan besar amplitudenya adalah 1 volt, berarti nanti medan magnetnya berapa? 1 per 377. Sekarang, ini 120 V angkanya dapat dari mana? Ini 120 V angkanya dari mana ya? Tiba-tiba muncul gitu. Nah, sekarang kita lihat. Yang kalian harus ingat, mu0 adalah 4V kali 10 pangkat min 7. Epsilon 0 sama dengan berapa? 1 per 36V kali 10 pangkat min 9. mu0 dibagi epsilon 0 berarti adalah 4V kali 10 pangkat min 7
dibagi 1/36V kali 10 pangkat min 9. Berarti sama dengan berapa? 4V kali 36V, terus 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 9. Berarti sama dengan, nah sekarang kita lihat, yang ditanyakan adalah akar. U0 dibagi epsilon 0, berarti adalah akar 4V kali 36V kali 10 pangkat 2. Akar 4 adalah 2. Akar 36 adalah 6. V kuadrat diakarkan adalah V. Akar 100 adalah 10. Berarti ini adalah 120 V. Kita lihat, oh ini adalah impedansi intrinsik udara yang besarnya 120 V. Nah sekarang kita lihat, apalagi sih harus kita pelajari? Ternyata masih ada satu lagi nih harus kita pelajari. Nah, kalau kita ngomong-ngomong gelombang datar, ada beberapa parameter yang harus kita ingat, yang pasti berkaitan dengan gelombang. Yang pertama adalah konstanta fasa alias beta, besarnya adalah, persamaan untuk menghitungnya adalah omega dibagi C kalau di udara, dan sekarang kita bahas emang gelombang datar yang merambat di udara. Terus, yang kedua adalah etanol. Etanol itu adalah impedansi intrinsik gelombang di udara yang harganya adalah 120 V atau akar 0 dibagi epsilon 0. Yang ketiga adalah lambda alias panjang gelombang. Yang keempat adalah Vp alias kecepatan fasa. Nah, berapa besarnya lambda? Kalau kalian belajar fisika, kalian pasti pernah mendengar rumus lambda sama dengan berapa? Sama dengan C per F. Persamaan ini hanya berlaku di udara. Dan itu benar-benar kalau di udara. Tapi sekarang persamaan umumnya gimana? Ternyata yang namanya panjang gelombang itu adalah lambda itu sama dengan rumus aslinya adalah 2V dibagi beta. Nah, kalau kita lihat, berarti adalah 2V dibagi beta itu adalah apa? Omega dibagi C. Berarti sama dengan 2V dikalikan C dibagi dengan omega. Omega sama dengan apa? Omega adalah 2V dikalikan F. Coret-coret berarti sama dengan C per F. Jadi rumus lambda sama dengan C per F didapat dari sini aslinya. 2V dibagi beta. Nah, kalau kecepatan fasa, rumusnya adalah apa? Vp sama dengan omega dibagi beta. Nah, kita lihat beta itu adalah apa? Omega per C. Itu sama dengan apa? C. Jadi kecepatan fasa untuk gelombang elektromagnetik yang merambat di udara sama dengan kecepatan cahaya. Itu tentang gelombang datar. Nah, sekarang tentang gelombang datar sudah saya berikan. Sekarang kita akan latihan soal. Sebentar ya. Nah, sekarang kita latihan soal. Ini kita misalkan, perhatikan.
Nah, sekarang kita perhatikan ada soal seperti ini. Ini adalah persamaan gelombang datar untuk medan listrik. Kalau medan listrik berarti satuannya adalah volt per meter. Nah, pertanyaan yang pertama adalah arah rambatnya kemana? Arah rambatnya kemana? Kita lihat dari sini persamaannya JJ. Oh, di sini ada sumbu, ada X. Jadi arah rambatnya adalah sumbu X. Sumbu X-nya positif negatif. Kita lihat di depan beta X ini adalah notasinya adalah positif, berarti kebalikan. Arah rambatnya adalah sumbu X negatif. Terus pertanyaan kedua adalah arah getar. Yang kalau kita lihat ini kan adalah sinusoidal ya. Berarti kan kalau sinusoidal itu kan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, itu arah getarnya kemana? Arah getarnya searah dengan sumbu. Sumbu apa? Sumbu Z. Jadi kalau kita lihat, ini arah rambat. Nah, ini kebalikan. Kalau arah getar itu, nah, terus habis itu pertanyaan berikutnya. Berapa beta? Kita ingat, beta adalah omega per C. Omega adalah apa? Dan kalau kita lihat, oh, kan yang dekat yang di dekat T ini adalah omega. Omeganya berarti adalah apa? Adalah V per 2 kali 10 pangkat 8 dibagi C 3 kali 10 pangkat 8. Coret-coret berarti adalah V per 6. Terus, pertanyaan berikutnya adalah berapa lambda? Lambda adalah 2V per beta. 2V, betanya berapa? V per 6. Berarti sama dengan 2 dikalikan 6 sama dengan 12 meter. Ini beta adalah satuannya adalah radian per meter. Terus habis itu, pertanyaan berikutnya adalah berapa frekuensi? Nah, lihat, omega sama dengan 2V dikalikan F. Berarti frekuensi adalah omega dibagi 2V. Omeganya berapa? V per 2 dikalikan 10 pangkat 8 dibagi 2V. Coret-coret, oh berarti adalah 0,25 dikalikan 10 pangkat 8. Ini frekuensinya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan medan magnet? Berapa besar medan magnetnya? Sekarang kita lihat. Yang harus kita ingat adalah E kalau dibagi H sama dengan apa? Sama dengan impedansi intrinsik yang besarnya adalah 120 kali V. Artinya, medan magnet sama dengan apa? Sama dengan E dibagi impedansi intrinsik. Berarti kalau saya tulis di sini, berarti H sama dengan berapa? Kita lihat, E-nya adalah 100 cos bla 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 ini, berarti sekarang 100 dibagi 120 kali V kali cos
Omeganya adalah V per 2 kali 10 pangkat 8T. Terus habis itu plus beta X plus betanya berapa tadi kita udah ngitung. Betanya adalah V per 6 plus V per 6X. Nah, sekarang kita lihat arah getarnya kemana. Ini kan AZ. Apakah kita tuliskan di sini AZ? Enggak, salah. Kenapa? Karena kita harus ingat. Yang harus kita ingat adalah apa? Yang namanya medan listrik, dia tegak lurus terhadap medan magnet, dan dia tegak lurus terhadap arah sambat gelombang. Berarti ini nggak boleh AZ, karena dia harus tegak lurus AZ. Berarti apa? Boleh nggak AX? Nggak boleh, karena dia harus tegak lurus arah sambat gelombang. Berarti ini harusnya kemana? Adalah AY. Jadi hanya adalah 100 per 120 V kalikan cos omega T plus beta X AY. Sekarang yang harus kita cek adalah si AY ini positif atau negatif. Kan kalau kita lihat AY itu dia tuh tegak lurus arah rambat sama tegak lurus AZ, tapi minus AY juga harus kita pilih. Jadi sekarang untuk mengecek dia positif atau negatifnya, pakai rumus apa? Pakai rumus P sama dengan E cross H. Si P ini arah rambatnya kemana? Ini kan arah rambatnya adalah ke sumbu X negatif. Berarti min AX. Si E di soal, arah kemana tadi? Arahnya adalah AZ. Dia itu harus dikroskan dengan plus AY atau minus AY. Nah, caranya gimana? Dulu, waktu kita belajar tentang sistem koordinat, saya pernah nulis seperti ini. AX, AY, AZ, AX, AY, dan seterusnya. Kalau AX dikroskan dengan AY, jawabannya adalah plus AZ. Berarti sekarang AX dikroskan dengan AY, jawabannya adalah plus AZ. Kalau AY dikroskan dengan AZ, jawabannya adalah plus AX. Berarti AY dikroskan dengan AZ, jawabannya adalah plus AX. Kalau AZ dikroskan dengan AX, jawabannya adalah, karena kita bergeraknya ke kanan, plus AX. Tapi, kalau kita bergerak kebalikan, misalkan ke sini, bergerak ke kiri, kalau AY dikroskan dengan AX, jawabannya jadi apa? Jadi minus AZ. Terus habis itu, kalau AX dikroskan dengan AZ, jawabannya jadi apa? Minus AY. Karena kita bergerak ke kiri. Nah sekarang, kalau AZ dikroskan dengan AY, kalau AZ dikroskan dengan AY, jawabannya jadi apa? Min AX. Nah kita lihat, AZ dikroskan dengan apa supaya jadi min AX? Oh berarti ini harus dikroskan dengan plus AY. Berarti ini AY-nya ada positif. Jadi sekarang kalau kita lihat, ternyata medan listrik ini akan berpasangan dengan medan magnet yang di sini. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah sekarang,
soal berikutnya. Kita lihat. Bentar. Sekarang kita lihat, sebentar ya, saya hapusin dulu. Tadi udah kita hitung betanya adalah berapa ya? V per 6. Ini adalah V per 6. Nah, sekarang ini adalah bentuk real time. Kenapa? Ada unsur waktunya. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk fasornya? Ingat, dari real time kalau mau diubah ke fasor, tadi gimana caranya? Kalau kamu ketemu dengan cos omega T, kamu ganti menjadi E pangkat C. Atau sebaliknya, kalau dari fasor diubah ke real time, ketemu E pangkat C diganti dengan cos omega T. Berarti ini sekarang, gimana bentuk real time-nya? Ini 100. Nah, sekarang ketemu cos, ini adalah omega T. Kita ganti dengan E pangkat C. Nah, kita lihat habis itu. Di sini kita lihat, ini udah hilang. Dan sisanya adalah kita tulis saja langsung V per 6X. Habis itu, jadi ini yang warna coklat ini adalah bentuk fasor dari persamaan real time di atas. Udah nggak? Udah. Oke. Nah, sekarang ini saya save dulu. File save. Dulu ya. Silakan. Saya punya persamaan seperti ini. Ini adalah persamaan bentuk real time atau bentuk fasor? Real time, Bu. Real time. Yaitu adalah persamaan medan listrik atau medan magnet. Medan magnet. Medan magnet berarti kalau kita lihat satuannya adalah ampere per meter. Arah rambatnya kemana ini? Arah rambat? Arah rambatnya kemana? Sumbu apa? Negatif. Sumbu Y Negatif. negatif. Arah getar AZ. adalah sumbu Z atau enggak AZ. Terus habis itu betanya berapa beta? Betanya berapa beta? Omega per C, Bu. Betanya harganya adalah V. Ini kan adalah berarti omega T plus beta Y. Betanya adalah V. Ya enggak? Terus omeganya berapa? Baru kita lihat kan tadi beta
beta adalah omega per C. Berarti omega adalah beta kali C. Betanya berapa, V? C-nya berapa? 3 kali 10 pangkat 8. Berarti omeganya adalah 3V kali 10 pangkat 8. Terus, habis itu, berapa lambda? Lambda adalah 2V per beta. 2V, betanya berapa tadi, V? Berarti adalah 2 meter. Berarti panjang gelombangnya adalah 2 meter. Berapa kecepatan fasanya? Nggak usah dihitung. Kalau gelombang merambat di udara, kecepatan fasanya pasti adalah kecepatan cahaya. Nah, sekarang berapa medan listriknya? Nah, sekarang kita lihat, yang harus kita ingat terus adalah E dibagi H sama dengan apa? Sama dengan impedansi, yang besarnya adalah 120 kali. Berarti E sama dengan H dikalikan impedansi. Berarti E sama dengan berapa? Ya udah, tinggal 120 V dikalikan 100 cos omeganya 3V kali 10 pangkat 8T plus VY. Nah, arah getarnya kemana? Arah getarnya kemana? Apakah AZ? Nggak mungkin, karena harus tegak lurus AZ. Apakah AY arah rambatnya nggak mungkin harus tegak lurus arah rambat. Berarti arah getarnya adalah AX. Cuman kita nggak tahu AX positif atau negatif. Berarti kita cek. Ceknya pakai rumus apa? Cek. Pakai rumus P sama dengan E cross H. Arah rambatnya kemana ini? Minus AY. Si E-nya yang harus kita cari, tapi si H-nya adalah apa tadi? H-nya adalah AZ ya. Nah, ini harus apa? Harus AX plus AX atau minus AX. Nah, kita lihat. Ngeceknya gimana? AX, AY, AZ, AX, AY. Sekarang kita lihat. AX cross AZ sama dengan apa? AX cross AZ sama dengan apa? Kalau kita lihat dari pergerakannya ke kiri sama dengan apa? Minus AY. Minus AY. Berarti kalau kita lihat AX cross AZ adalah minus AY. Oh iya. Berarti ini adalah plus AX. Berarti E-nya adalah plus. Nah, ini adalah contoh-contoh gelombang datang. Mudah kan ya? Nah, sekarang ini saya save dulu. Sekarang soal berikutnya. Soal nomor 3. Diketahui E sama dengan 10
min J10 kali jangan sama dengan 10 Sekarang saya mau nanya, persamaan ini bentuk real time atau bentuk fasor? Fasor. Fasor. Bentuk real time jadi sama dengan apa bentuk real time-nya? Ayo kita kerjain bareng-bareng. Bentuk real time-nya jadi sama dengan apa? 10 min J10 cos omega T kurang pi per 3 X. Jangan buru-buru. 10 minus J10 cos omega T terus? Halo? Dikurangi pi per 3 X, Bu. Min V per 3X AZ. Gitu kan ya? Iya nggak? Sekarang perhatikan besaran yang ini. 10 minus J10 ini benar nih. Yang ini tuh benar. Sekarang saya minta kalian perhatikan besaran ini. Ini adalah bilangan kompleks. Kalian sudah belajar Varkom, ya nggak? Nah, sekarang pada saat kalian belajar Varkom, tentang bilangan kompleks, nah sekarang kalau kita lihat di sini, kalau misalkan ini adalah bidang bilangan kompleks, ini adalah sumbu real, ini adalah sumbu imajiner, ini adalah saya tulis bidang bilangan kompleks. Sekarang saya mau nanya, kalau saya punya titik di sini, misalnya ini adalah susah ya. Bentar. Oke. Kalau saya punya titik di sini, misalkan ini adalah titik A. Berapa A? Berarti A sama dengan, kalau ini 2, ini adalah 1, berarti A sama dengan apa? 2 tambah J. 2 tambah J. Di mana ini adalah penulisan bentuk bilangan kompleks dalam bentuk rektangular. Tapi, selain dalam bentuk rektangular, kalau kalian belajar Varkom, kita juga bisa menuliskan A dalam bentuk polar. Bentuk polar itu gimana? Kita bikin ada garis. Terus habis itu kita hitung panjang garis ini. Ini kita sebut sebagai magnitud A, di mana magnitud A itu adalah akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat berarti adalah akar 5. Terus di sini adalah sudut. Misalkan sudut theta ya. Misalkan ini adalah sudut theta. Tetanya sama dengan berapa? Berarti adalah arkus tangan dari apa? Dari 1/2. Sehingga
selain kamu tuliskan A sebagai 2 plus J1, kamu juga bisa nulis sebagai A adalah magnitud dengan sudutnya adalah arcus tangan 1/2. Kalau misalnya saya lihat di kalkulator saya, sebentar ya. Sebentar, arcus tangan 0,5 itu adalah 26,6 derajat. Ini tuh sama dengan 26,6 derajat. Berarti bisa kita tuliskan A sama dengan akar 5 dengan sudut 26,6 derajat. Penulisan ini yang disebutkan sebagai bentuk polar. Nah, ternyata bilangan kompleks itu bisa dituliskan dalam bentuk rektangular, dalam bentuk polar, dan juga dalam bentuk eksponensial. Jadi sekarang, A itu bisa kamu tuliskan sebagai akar 5 dengan sudut itu adalah E pangkat J 26,6 derajat. Ini adalah bentuk eksponensial. Nah, di Varkom kalian harusnya udah belajar ini. Nah, sekarang kita lihat titik 10 minus J10. Nah, sekarang kalau titik 10 minus J10, kalau misalnya ini saya hapus dulu ya biar nggak penuh gitu ya. Misalkan 10 minus J10 berarti misalkan ininya adalah 10-nya di sini. Ini adalah, nah, sekarang berarti titiknya ada di sini. Jadi misalkan ini adalah titik E gitu ya. Ini adalah E. Selain 10 minus J10, dia bisa dinyatakan dengan apa? Bentuk polarnya gimana? Bentuk polarnya adalah kamu cari panjang ini. Panjang garis yang ungu ini berapa panjang garisnya? Panjang garis yang ungu dengan Pitagoras berarti kamu panjang garis ungu dengan Pitagoras adalah akar dari, kan kalau kita lihat segitiga siku-siku ya, akar dari 10 tambah 10, akar dari 10 kuadrat tambah 10 kuadrat, jadi sama dengan 10 akar 2. Nah, sekarang sudutnya gimana? Sudutnya berapa? Sudutnya yang mana? Yang namanya sudut, kalau kita ngomong bilangan kompleks, bergeraknya adalah dari sumburil berlawanan arah jarum jam. Berarti ini sudutnya adalah berapa ini? Adalah ini tuh berarti 270 ditambah 45 berarti adalah 315 derajat. Jadi 10 minus J10 bisa kamu tulis sebagai 10 akar 2 dengan sudut 315 derajat. Jadi sudut itu bergeraknya adalah dari sumburil berlawanan arah jarum jam, itu adalah pergerakan sudut positif. Tapi kalau kamu pengen, Bu, kalau saya pengen pakai sudut yang ini gimana? Boleh. Kalau kamu pakai panah yang hijau ini untuk menghitung sudutnya, berarti sudutnya adalah minus 45. Kalau pergerakan searah jarum jam, itu adalah minus 45. Jadi, ini bisa kamu tulis sebagai 10 akar 2 dengan sudut minus 45 derajat. Nah, sekarang kita lihat, oke, sampai sini. Nah, sekarang kita lihat. Terus gimana? Kita lihat lagi. Kita lihat lagi persamaan ini. Saya copy dulu biar nggak bolak-balik. Jadi sekarang, kalau kita lihat lagi, perhatikan konsentrasi.
Berarti sekarang E ini bisa saya tuliskan sebagai, ini saya tuliskan menjadi 10 akar 2, sudut minus 45 derajat saya tuliskan sebagai E pangkat minus J 45 derajat, dikalikan dengan E pangkat minus J per 3X. Jadi yang atas sama yang bawah sama kan ya? Ya nggak? Terus habis itu, supaya rapi, E pangkat J sama E pangkat J saya gabung. Jadi sekarang 10 akar 2 kali E pangkat J, berarti ini ada minus V per 3X, minus 45 itu adalah V per 4. Berarti ini udah saya gabung nih. Nah, sekarang berarti yang coklat ini pada dasarnya sama dengan yang merah. Jadi sekarang ayo kita bikin nilai apa sih persamaan bentuk real time dari yang merah. Jadi E yang real time sama dengan apa? 10 akar 2 ketemu E pangkat J dirubah menjadi cos omega T. Terus habis itu yang lain tinggal disalin. V per 3X min V per 4. Sedangkan kalau kita bikin persamaan real time dari yang coklat, yang kita dapat adalah apa? Dari yang coklat adalah 10 minus J10 cos omega T min V per 3X AZ. 3X AZ. Nah, mau dilihat mana yang benar? Dua-duanya benar. Berarti artinya apa? Artinya persamaan yang merah sama persamaan yang coklat sama. Jadi kalau ditanya untuk persamaan yang coklat, berapa harga amplitudo maksimum? Kalau kamu jawab berapa amplitudo maksimum? Berapa besarnya amplitudo maksimum dari persamaan yang coklat? Kamu harus jawabnya berapa? Jawabannya bukan 10 minus J10, jawabannya adalah 10 akar 2. Jadi kalau kita lihat, ternyata kalau misalnya kita ingin membuat persamaan dalam bentuk real time, yang bagusnya yang mana? Amplitudonya benar, yang bagus yang merah. Karena yang namanya amplitudo itu harusnya merupakan bilangan real, bukan bilangan kompleks. Jadi ini kamu ubah menjadi seperti ini. Dan yang sudutnya ini kamu tambahkan ke sini. Kan ini sudutnya minus 45 derajat alias minus V per 4. Kamu tambahkan ke bagian argumennya cos. Itu adalah cara ngulik-ngulik gelombang datar, bentuk fasor maupun bentuk real time. Habis ini kebayang nggak? Bayang, Bu. Oke, saya save dulu biar bisa jadi bahan latihan di catatan. Sebentar ya. Nah, ini kan udah 1,5 jam nih kita, tapi saya masih pengen lanjut lagi karena saya pengen ngebahas soal. Jadi saya pengen, tapi sebelum itu sekarang saya pengen screenshot dulu. Jadi tolong nyalakan kameranya, saya pengen screenshot dulu nih untuk keperluan BAP. Coba nyalain kameranya. Bentar ya.
Nah, saya masih pengen lanjut karena saya pengen ngebahas soal, cuman buat kalian yang udah ngerasa, aduh lelah, letih, lesu gitu ya, jadi kalian boleh keluar dari Zoom, tapi kalau buat yang lain kalau pengen lanjut, kita kita membahas soal sampai jam 11:30 deh. Gitu ya, jadi buat yang udah gak tahan gitu ya, ya sudah silakan aja. Sekarang kita lihat, jadi sekarang kita lihat soal berikutnya, kayak gimana ya? Hmm. Ini nih, soal berikutnya soal nomor 4. Diketahui E sama dengan 100 sinus 2V kali 10 pangkat 8 T plus beta Y AX volt per meter. Nah, sekarang tugas kalian adalah bikin, ini kan bentuk real time ya, bikin bentuk fasornya. Bentuk fasornya sebenarnya apa? Bentuk fasornya sebenarnya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya, oh lupa Bu, ini saya ulang lagi nih. Kalau ketemu cos omega T, kamu ubah menjadi E pangkat J. Sekarang persamaannya seperti ini. Gimana bentuk real time-nya? Kalau kita lihat, ternyata ini nggak ada cos-nya. Ini sin. Jadi gimana? Ya kamu ubah dulu ke dalam cos. Pada dasarnya, kamu harus ingat bahwa apa ya? Cos alfa dikurangi 90 derajat sama dengan sinus alfa. Ini harus kamu ingat. Bentar dulu ya, cek dulu. Kalau alfanya 0, sin 0 itu adalah 0, cos 0, cos minus 90 itu ada 0 benar. Kalau alfanya adalah, kita dulu cek dulu, 30 cos minus 60, kalau alfa 120 sin, sebentar, sin 120, cos 30. Nah, benar. Ini yang harus kalian ingat adalah ini penting nih, ini harus kalian ingat. Berarti kalau kayak gitu, jadi gimana? Berarti sekarang, jadi sekarang kita ubah sin ini jadi cos. Jadi sekarang E sama dengan 100. Kalau ini adalah alfa, berarti menjadi 100 dikalikan cos 2V kali 10 pangkat 8T plus beta Y minus 90 derajat X. Jadi yang biru ini sama dengan yang merah. Sekarang kita cari betanya berapa? Beta adalah omega per C. Omeganya 2V kali 10 pangkat 8 dibagi 3 kali 10 pangkat 8. Di 2V per 3. Atau enggak kalau langsung aja kita tuliskan, ini saya hapus.
Nanti ini adalah 2V per 3. Nah, sekarang baru kita bikin fasornya. Fasornya sama dengan apa? 100 ketemu cos omega T, baru kita ubah menjadi E pangkat J. Nah, dia berapa? 2V per 3Y minus 90 derajat itu adalah V per 2. Jadi, bentuk fasor dari yang biru ini adalah yang hijau ini. Jadi kalau kamu ketemu bentuk sin, ingat persamaan yang kotakin ini. Sin ini kamu ubah ke cos. Sehingga akhirnya baru udah dapat bentuk cos omega T, baru kita lakukan perubahan seperti yang tampak di rumus sederhana ini. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lihat soal yang lebih advance sedikit. Kita lihat. Soal nomor 6. Gelombang datar medan listrik dengan frekuensi 100 MHz merambat ke sumbu X positif. Nah, terus habis itu apa ya? Merambat ke arah sumbu X positif pada titik 0,1,2 harga medan listriknya itu adalah berapa ya? Adalah 100 AY volt per meter. Di titik ini, pada titik ini, pada titik 0,1,2 dan T sama dengan 1 nanosecond, harga E adalah 100 AY. Dulu ya, biar nah, terus habis itu tulis persamaan gelombang datar dalam bentuk real time. Kalau nggak real time atau nggak fungsi waktu. Nah, sekarang kita lihat. Ini gimana nih cara ngerjainnya? Berarti sekarang E. Aduh ya, ini ada soal yang lupa nih. Harga pada saat dan T sama dengan 1 nanosecond, harga E adalah ini, dan ini merupakan harga maksimum. Merupakan harga maksimum. Sekarang kita lihat. Persamaannya gimana? Kan E sama dengan harga maksimum dikalikan dengan cos apa? Di sini cos apa? Omega T plus atau minus di sini?
Minus, Bu. Minus. Minus apa? Beta X. Minus beta X. Terus habis itu arah getarnya kemana? Arah getarnya adalah AY. Ini kan E-nya kan 100 AY. Jadi arah getarnya adalah AY. Nah, kita akan berpikir, oh berarti E-nya sama dengan EM-nya adalah 100 cos. Nah, kita hitung dulu nih, Hitung dulu. Omega berapa omega? Omega adalah 2V dikalikan F, berarti 2V kalikan 10 pangkat 8. Itu omega. Betanya berapa beta? Beta adalah omega per C, berarti adalah 2V per 3. Berarti kalau kita lihat, oh berarti S benar 100 cos 2V kali 10 pangkat 8T minus 2V per 3X I. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita ngerjain seperti ini, pasti timbul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kalau gitu, buat apa ada keterangan ini? Ya nggak? Jadi sekarang kita cek, apakah yang kita buat ini udah benar? Berarti kalimat yang saya garisin ini ngomongnya gini, E itu di titik 0,1,2 dan T-nya 1 nanosecond, harganya adalah 100 AY. Jadi kalimat yang saya garisin itu ngomongnya seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan yang biru ini. Berarti sekarang persamaan yang biru, E sama dengan 100 dikalikan cos. Nah, kita lihat omega. Nah, sekarang kita lihat T-nya. Pada saat T-nya 1 nanosecond itu kan adalah 10 pangkat minus 9. Dikurangi 2V per 3. X-nya berapa? Oh, di titik ini. Berarti X-nya adalah 0. Nah, sekarang kita lihat. Ini sama dengan berapa? Berarti kan 100 cos. Ini berarti adalah 0,2V. Dan kalau kita hitung, 100 cos 0,2V, 0,2V itu berapa sih? 0,2V. 2 kali, salah. 0,2 kali 180. Itu sama dengan 100 cos 36 derajat. Kalau kita hitung, ini tuh angkanya sama dengan 0,81. Nah, sedangkan yang merah mengatakan di titik di mana X-nya 0, T-nya adalah 1 nanosecond, harganya harus 100. Berarti sekarang ini bukan 0,81, salah. Angkanya ini salah. Ini sama dengan 80,9. Bukan 100, berarti salah. Berarti gimana? Perasaan ini udah bener kan, amplitudo maksimum, omega T, ini beta, ini X. Berarti gimana? Berarti sebenarnya di sini harus kita selipkan. Ditambah suatu besaran, misalkan theta, jangan theta deh. Misalkan ditambah V. Kenapa ditambahkan V? Jadi kita harus mengatur berapa harga V ini supaya persamaan yang merah ini terpenuhi. Jadi sekarang gimana? Berarti kita lihat. Berarti E sama dengan 100 dikalikan cos
2V kali 10 pangkat 8 kali 10 pangkat min 9, ini omega T, dikurangi beta, X-nya adalah 0, ditambah V, harus sama dengan, ini adalah AY, harus sama dengan 100 AY. Karena kalimat yang saya garisin warna merah itu ngomongnya seperti itu. Di titik sekian, pada saat waktunya sekian, harganya harus 100. Dan harga ini adalah harga maksimum. Jadi kalau kita lihat, jadi sekarang kita lihat 100 kali cos 0,2 V ditambah AY harus sama dengan 100 AY. Kalau ini saya coret, ini saya coret, ini saya coret, ini saya coret, artinya apa? Artinya cos 0,2 V ditambah ini harus sama dengan 1. Harus sama dengan 1. 1 itu sama dengan cos berapa? Sama dengan cos 0. Berarti kesimpulannya 0,2 V ditambah ini harus sama dengan 0. Berarti sehingga persamaan yang benarnya sekarang adalah E sama dengan 100 cos omeganya, omega T, minus beta, betanya itu adalah 2V per 3X, minus 0,2 V AY. Nah, persamaan inilah yang memenuhi, kalau ini saya kecilin, persamaan yang coklat inilah yang memenuhi kondisi yang warna merah ini. Jadi kalau misalnya kita lihat pada titik sekian kita harus ngecek dulu kondisi, kalau misalnya kita bikin cuman yang biru kayak gini doang, kita cek dulu kondisi yang merah ini terpenuhi atau enggak. Kalau enggak berarti apa? Berarti di sini harus ada yang kita tambahkan supaya kondisi yang merah ini terpenuhi. Kebayang nggak sih? Bayang, Bu. Oke. Nah, itu deh segala sesuatu tentang gelombang datar. Ada banyak latihannya, dan kalian harus berlatih. Kenapa? Karena ini masih bagian yang paling mudah. Oh, mudah? Iya, soalnya kita masih membahas gelombang datar yang merambat di udara. Nah, nanti di minggu depan kita akan membahas, bukan minggu depan ya, setelah Lebaran pada saat pertemuan berikutnya, kita akan membahas gimana kalau gelombang datar merambatnya bukan di udara. Jadi gimana beda listrik medan magnet kalau bukan di udara? Apakah beda? Beda. Contohnya kamu jalan di lapangan terbuka sama kamu jalan di dalam kolam renang. Pasti kita ngerasa berat kan ya? Sehingga yang tadinya kita ngerasa kuat, lama-lama jalannya jadi makin pelan. Kenapa? Karena kita mengalami redaman. Nah, nanti kita akan lihat gimana kalau gelombang itu berjalan, bukan di udara, tapi di air laut. Gimana kalau gelombang itu nanti berjalan di dalam tanah. Kita perlu tahu, emang buat apa sih Bu kita tahu-tahu yang kayak gituan? Kalau kita tahu gimana gelombang berjalan di air laut, berarti kita bisa ngerti gimana kapal selam berkomunikasi dengan kapal selam lainnya. Sama-sama di air laut kan? Soalnya cara dia nanti mengirimkan sinyal, berapa dayanya segala macam pasti beda dengan kalau pesawat berkomunikasi dengan pesawat, dengan kapal terbang berkomunikasi dengan kapal terbang. Kalau misalnya Bu, kalau yang untuk yang di tanah kenapa? Kalau kamu tahu gimana gelombang merambat di dalam tanah, kamu akan mengerti bagaimana gimana alat kerja deteksi ranjau. Ranjau itu kan ditaruhnya di bawah tanah kan. Terus nanti ada alat kayak metal detektor, kayak gitu-gitu kan ya. Sebenarnya metal detektor itu ngapain? Dia ngirimkan gelombang ke dalam tanah. Nanti dari gelombang yang dia kirim itu nanti dianalisa. Masalah apa sih dianalisa? Oh, di sini ada besinya atau enggak, ada ranjaunya atau enggak. Nah, seperti itu. Nah, itu deh
Nah, itu deh gunanya kita belajar gelombang datar di berbagai medium. Dan ini adalah bagian yang paling mudahnya. Nah, nanti akan saya bikin soal PR, di mana kalian kerjakan, kalian berlatih, gitu ya. Berlatih terus. Kenapa? Soalnya nanti kemungkinan besar UAS juga, nih apa sih bentuknya adalah pilihan berganda juga. Jadi latihan terus, supaya nilai UTS kamu bisa bagus. Dan kalau kemarin kan pada saat saya lihat yang bagus itu cuma ada 3 orang. Ada yang dapat nilai 90. Wow, hebat ya. Tapi cuma 1 orang. Ada yang dapat nilai 60, ada dapat 55, yang lainnya nilai itu di bawah 50. Seperti itu. Nah, kalian kan berarti pengen ada perbaikan kan ya? Supaya nilainya bisa terangkat harus ngapain? Masa saya jualan nilai? Enggak. Supaya nilai kalian bisa terangkat gimana? Saya kasih PR. Di mana diharapkan dengan kamu ngerjain PR, kalau nilai PR-nya bagus, nilai PR itu nanti bisa mendongkrak nilai, bisa ngangkat lah nilai-nilai UTS kalian yang kurang bagus, seperti itu. Jadi nanti ada PR kalian kerjakan. Dan kalian kerjakan dengan baik supaya kalian ngerti, dan juga nanti nilai UTS kalian, nilai kuis kalian yang jelek juga bisa keangkat. Gitu deh. Ya udah, gitu dulu dari saya. Dan nanti ya yang di Igrasias itu nilainya udah dikali 35% ya, Bu? Nilainya udah dikali 35%. Nah, sama Igrasiasnya itu dikali lagi 35%, Bu. Jadi totalnya jadi mengecil lagi, Bu. Oh, enggak. Nilai yang Iya, saya Bu. masukin, dulu, nilai yang saya masukin ke Igrasias itu, nilai maksimum itu adalah 100. Kalau misalnya kamu nilainya 100, saya masukin 100, berarti nanti nilainya bakal tertera di Igrasias itu adalah 35%. Jadi adalah 35. Itu. Jadi kalau misalnya di kelas habis tanya-tanya teman nggak ada yang dapat segitu, Bu, nilainya yang Ibu sebutkan tadi. Oke, sekarang saya nanya. Di kelas kalian ada yang dapat nilai 100, ada yang dapat nilai 90? Ada. Enggak, di apa sih? Di itu. Di mana? Di LMS-nya nilainya ada nilai 90. Nah, di Igrasias kamu dapatnya yang nilai 90 di Igrasias kamu dapatnya berapa angkanya? Ayo, Taruli, kamu dapat nilai 90 kan, Taruli? Di Igrasias saya 27, Bu, nilainya. 31,5? 27, Bu. 27? Ya. Kok bisa ya? Ya udah. Mungkin ada kesalahan, Bu, tolong di. Nah, sekarang gini. Mungkin ada kesalahan, cuma nggak masalah. Soalnya nanti pada saat setelah UAS, itu kan nanti semua nilai akan dimasukkan bagian akhirnya. Jadi mungkin yang di BAP, yang di IGADIS itu, yang di Igrasias itu, mungkin faktor pengalinya bukan 0,35 kali ya, atau enggak mungkin cuma 0,3. Saya juga, soalnya kan intinya mah kita harus dosen masukkan nilai asli, nanti Igrasiasnya yang mengolah. Cuma nanti kalau misalnya ternyata ada kesalahan seperti itu, tenang aja. Nilai yang sebenarnya itu adalah nilai yang ada di LMS. Nah, mungkin kalau misalnya kok saya nilainya, misalkan pada saat itu kok saya nilainya jelek atau apa. Nah, emang kan tadi saya bilang ada beberapa mahasiswa yang nggak ikutan Zoom. Kalau dia nggak ikutan Zoom, berarti nilainya, misalkan dia dapat nilai 30 di LMS. Karena dia nggak ikutan Zoom, nilainya saya kurangin 50%-nya, jadi nilainya cuma 15. Nah, yang masuk ke Igrasias itu adalah yang 15-nya, seperti itu. Nah, cukup kalau misalnya yang 90 tadi. Taruli, kamu 90 atau 95 sih? Kalau di LMS nggak dikasih tunjuk, Bu, nilainya. Hah? Nggak dikasih tunjuk. Perasaan kamu 90. Nah, harusnya kamu dapat nilainya 31,5. Kalau misalnya ternyata kamu dapat nilainya 27, berarti saya nggak tahu apakah di situ emang sistem di Igrasiasnya, apakah karena dianggap
absennya kurang, kan kita kan absen masih kurang kan ya, orang kita baru setengah semester, jadi ada pengurangan dari situ saya juga nggak tahu. Cuma nanti yang pasti, kamu tenang aja, yang pasti nilai yang masuk itu adalah nilai yang sebenarnya itu adalah nilai yang di LMS. Kecuali buat mahasiswa yang nggak ikutan Zoom. Kalau dia nggak ikutan Zoom, nilainya nanti akan dikurangi 50%. Gitu ya. Gitu deh. Ada lagi nggak bertanyakan tentang nilai? Kalau Hilmi, kamu waktu itu ikutan Zoom nggak? Ikut Bu di SSN Ibu IT Group ada nama saya. Ada ya? Ya berarti kalau misalnya seperti itu mungkin ada, ya pokoknya intinya, ntar dulu ya. 27, kamu dapetin berapa tadi? Taruh 27. Iya, Bu. 27. 27. Recording stopped. 90. Oh, kalau 27 itu berarti dianggapnya bobot dari UAS itu adalah 30%. Jadi, kalau kamu pengen tahu nilai kamu yang sebenarnya berapa, berarti nilai kamu yang kamu lihat di Gracias, maksudnya nilai kamu adalah 27, kamu bagi dengan 0,3 itu nilai asli kamu di LMS. Berarti ya, kalau kamu pengen tahu nilai asli kamu adalah yang itu, nilai asli dibagi, nilai yang kamu terima di Gracias dibagi 0,3. Seperti itu. Jadi bukan 0,35 ya? Bukan 0,3. Sebenarnya saya juga bingung sih, soalnya perjanjian dengan tim dosen itu adalah 0,35. Cuman ini kan kalau misalnya ada perubahan-perubahan kan kita belum fix ya. Nanti pada saat udah habis UAS baru nanti dirapatkan lagi. Jadi ini kan masih bisa berubah lah tentang bobotnya. Bisa 0,35, bisa 0,3 tergantung mana yang menguntungkan untuk mahasiswa. Oh ternyata UAS-nya bagus-bagus, UTS-nya jelek. Bisa aja UAS-nya 0,4, UTS-nya 0,3. Seperti itu. Jadi tergantung dari distribusi nilai kalian lah nanti. Jadi kalian tenang aja. Intinya mah nilai yang sekarang harus kalian patok itu adalah nilai yang di LMS, yaitu nilai I-Gracias dibagi 0,3. Gitu deh. Ada lagi yang tanyain? Terus habis itu kalau nggak ada yang mau ditanyain, saya juga mau ngasih tahu kalau nanti setelah Lebaran, pada saat kita masuk, kita udah kuliah secara luring, ya nggak? Karena LMAK Iya, itu Bu. termasuk mata kuliah yang diajarkan luring. Jadi kita akan bertemu di kelas, alhamdulillah akhirnya kita ketemu juga. Dan untuk minggu pertama yang akan masuk adalah mahasiswa-mahasiswa dengan NIM ganjil. Jadi kalian yang mendaftar onsite, yang NIM ganjil harus masuk ke kelas luring. Nanti minggu depannya yang NIM genap, jadi bolak-balik. Kenapa nggak bisa semuanya? Karena kapasitas kelasnya cuma 50%, cuma bisa 20 orang maksimum. Berarti jadi untuk minggu pertama kuliah kita akan ketemu untuk yang NIM ganjil. Untuk yang NIM genapnya gimana? Kalian ikutan lewat Zoom. Jadi nanti yang luring bisa langsung ketemu saya, yang lewat Zoom ya berarti kamu lihat-lihat saya aja dulu lewat Zoom-nya. Gitu deh dari saya. Nah, ini karena udah jam 11.30, berarti kuliahnya saya hentikan, saya tutup aja dulu. Dan ini pertemuan terakhir sebelum Lebaran, berarti terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga karena kalian kelas TT 4411 ini walaupun mahasiswanya banyak yang diem, tapi kalian masih banyak juga lah yang mau menjawab pertanyaan gitu lah. Jadi saya ngerasa nggak dicuekin-cuekin banget gitu lah. Jadi terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu, mohon maaf lahir batin, dan selamat Hari Raya Idul Fitri buat yang merayakannya. Ya udah gitu dulu dari saya. Sampai ketemu nanti di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ada yang bertanya lagi? Maaf Bu, ini kan nanti pertama LMAK itu tanggal 18 ya. Nah itu jadi ini kan aja teman. Iya, kan pertama masuk kan tanggal 12. Sama masuk tanggal
Pertama masuk Kamis Kamis. tanggal 12 ya. Oh ya, berarti Jadi- pokoknya pertama masuk itu adalah NIM ganjil aja. Oh, baik. NIM ganjil dulu yang pertama masuk ya. Baik, Bu. Kamu NIM apa? Kamu NIM ganjil ya? Ganjil, Bu. Oh, berarti kamu nggak pengen cepet-cepet masuk ya, tapi kamu harus masuk. Enggak, Bu. Ya udah, gitu dulu dari saya ya. Terima kasih semuanya ya. Kalau ada pertanyaan silakan di WAG, nanti akan saya posting kalau PR-nya udah launching. Dan videonya juga akan saya posting juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.